Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Berkat limpahan rahmat dan karunia kita masih diberi kesempatan dalam keadaan sehat yang walafiat. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Amin, 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 Allahumma amin. Baiklah, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 12 yang beranggotakan 3 orang, yaitu yang pertama saya sendiri Erni Suherni, yang kedua ada Oktaviana Rusli, yang ketiga yaitu Hari Rahmawan. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami membahas tentang hakikat evaluasi filsafat pendidikan Islam. Yang mana pada kali ini kami akan membahas 4 pembahasan, yaitu yang pertama bagaimana teori hakikat, yang kedua bagaimana pengertian filsafat, yang ketiga bagaimana prinsip-prinsip evaluasi dalam pendidikan Islam, dan yang terakhir yaitu tujuan dan fungsi evaluasi pendidikan Islam. Baiklah, langsung saja yang pertama yaitu teori hakikat. Berbicara tentang hakikat berarti kita berbicara tentang teori keberadaan dan hasil berpikir yang mungkin ada dan mungkin telah ada yang cukup terkumpul banyak. Hakikat adalah realitas, kerealan. Real di sini artinya kenyataan yang sebenarnya, bukan keadaan yang menipu, bukan keadaan sementara ataupun keadaan yang berubah-ubah. Dan kajian filsafat yang meneliti hakikat sesuatu disebut ontologi. Ontologi dalam bahasa Inggris disebut ontology, berasal dari bahasa Yunani yang artinya on, yaitu ada, dan ontos berarti keberadaan. Sedangkan logos adalah pemikiran. Jadi, ontologi adalah pemikiran mengenai yang ada dan keberadaannya. Secara ontologi, pendidikan adalah hakikat dari kehidupan sebagai makhluk yang berakal dan berpikir. Nah, karakteristik ontologi menurut Sutherland yang pertama yaitu ontologi adalah suatu studi tentang arti ada dan berada. Maksudnya itu tentang ciri-ciri esensial tentang yang ada dalam dirinya sendiri, menurut bentuknya yang paling abstrak. Yang kedua, ontologi dalam cabang filsafat yang mempelajari tata dan struktur realitas dalam arti seluas mungkin, dengan menggunakan kategori seperti ada, suatu, menjadi, aktualitas atau potensialitas, nyata atau penampakan, esensi atau eksistensi, kesempurnaan ruang dan waktu, perubahan dan sebagainya. Yang ketiga, ontologi adalah cabang filsafat yang mencoba melukiskan hakikat terakhir yang ada, yaitu yang satu, yang absolut, yang abadi, yang sempurna, dan keberadaan segala sesuatu yang mutlak bergantung kepadanya. Yang keempat, ontologi adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang sesuatu realitas, apakah nyata atau semu, apakah pikiran itu nyata atau tidak, dan sebagainya. Hakikat selalu ada dalam keadaan sifatnya, tidak berubah-ubah tanpa faktor utama tersebut. Sesuatu tidak akan bermakna sebagai wujud yang kita maksudkan, karena hakikat merupakan faktor utama yang wajib ada. Maka esensinya itu tidak dapat dipungkiri atau dinaifkan. Keberadaannya itu di setiap tempat dan waktu tidak berubah. Tidak akan pernah ada sesuatu yang atribut jika tidak ada hakikat. Contoh hakikat manusia yaitu hakikat merupakan inti pokok dari sesuatu. Dengan hakikat itulah sesuatu berekstensi. Maka pada manusia yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan terbentuk atau berwujud oleh 2 faktor utama, yaitu jasad dan roh. Jadi hakikatnya itu juga sebagai esensi dari manusia, yakni ikatan dan perpaduan antara jasad dan roh.
Perkenalkan, nama saya Oktaviana Rusli dengan NIM 120001072. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan atau pembahasan selanjutnya dari teman saya yaitu Erni Suherni mengenai pengertian evaluasi. Secara bahasa, evaluasi ini berasal dari bahasa Inggris yang berarti evaluation, yang artinya penilaian atau penaksiran. Sedangkan secara terminologi, menurut Umar Hamalik mengartikan evaluasi sebagai bentuk suatu proses penaksiran terhadap kemajuan, pertumbuhan, dan perkembangan peserta didik untuk tujuan pendidikan. Jadi, evaluasi adalah suatu proses dan tindakan yang terencana untuk mengumpulkan informasi tentang kemajuan, pertumbuhan, dan perkembangan peserta didik terhadap tujuan pendidikan, sehingga dapat disusun penilaiannya yang dapat dijadikan dasar untuk membuat keputusan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa evaluasi ini suatu kegiatan yang berisi mengadakan pengukuran, penilaian, dan tes terhadap keberhasilan pendidikan dari berbagai aspek yang menyeluruh, baik kognitif, afektif, dan psikomotoriknya. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai prinsip-prinsip evaluasi dalam pendidikan Islam. Prinsip-prinsip evaluasi dalam pendidikan Islam sangat diperlukan sebagai panduan dalam prosedur pengembangan evaluasi, karena jangkauan sumbangan penilaian dalam usaha perbaikan pembelajaran sebagian ditentukan oleh prinsip-prinsip yang mendasari pengembangan dan pemakaiannya. Menurut Mujib dan Mujakir menyatakan bahwa pelaksanaan evaluasi agar akurat dan bermanfaat bagi peserta didik, pendidik atau pihak yang berkepentingan, maka harus memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, valid. Yang kedua, berorientasi pada kompetensi. Yang ketiga, berkelanjutan dan berkesinambungan. Yang keempat, menyeluruh atau komprehensif. Yang kelima, bermakna. Yang keenam, adil dan objektif. Yang ketujuh, terbuka. Yang kedelapan, ikhlas. Yang kesembilan, praktis. Dan yang terakhir, akurat. Sebelumnya, prinsip adalah sebuah pegangan yang dipakai dalam kegiatan karena diyakini dengan kebenarannya. Dan prinsip ini juga berfungsi sebagai dasar atau pedoman untuk bertindak, itu bila dan juga bisa sebagai acuan untuk proses dan juga sebagai pencapaian target. Hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, dan penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh Syahrul Ramadan. Baik, sebelumnya terima kasih untuk teman saya yang membahas materi 3. Sekarang saya akan melanjutkan tentang materi yang keempat, penjelasan yang nomor 4, yaitu tujuan dan fungsi evaluasi pendidikan. Tujuan umum adalah evaluasi pendidikan bertujuan untuk memperoleh data pembuktian yang akan menjadi petunjuk sampai di mana tingkat kemampuan dan tingkat keberhasilan peserta didik dalam pencapaian tujuan kurikuler, serta bertujuan untuk mengukur, menilai tingkat efektivitas mengajar, dan metode yang telah diterapkan oleh pendidik dalam proses pendidikan. Tujuan khususnya, evaluasi pendidikan bertujuan untuk memberikan rangsangan kepada peserta didik dalam menempuh program pendidikan atau memunculkan sikap untuk memperbaiki dan meningkatkan prestasi, serta bertujuan untuk mencari dan menemukan faktor-faktor penyebab keberhasilan atau ketidakberhasilan peserta didik dalam melaksanakan proses pendidikan. Fungsi evaluasi bagi pendidik. Yang pertama, untuk mengetahui peserta didik yang terpandai dan kurang di kelasnya. Yang kedua, untuk mengetahui apakah bahan yang telah diajarkan sudah dimiliki peserta didik. Yang ketiga, untuk mendorong persaingan yang sehat antara sesama peserta didik. Yang keempat, untuk mengetahui kemajuan dan perkembangan peserta didik setelah mengalami pendidikan dan pengajaran. Yang kelima, untuk mengetahui tepat atau setidaknya
Guru memilih bahan, metode, dan berbagai penyesuaian dalam kelas. Yang keenam, sebagai laporan terhadap orang tua peserta didik dalam bentuk raport, ijazah, piagam, dan sebagainya. Secara umum, ada 4 kegunaan evaluasi dalam pendidikan Islam, di antaranya 1. Dari segi pendidik, yaitu untuk membantu seorang pendidik mengetahui sejauh mana hasil yang dicapai dalam pelaksanaan tugasnya. Yang kedua, dari segi peserta didik, yaitu membantu peserta didik untuk dapat mengubah atau mengembangkan tingkah lakunya secara sadar ke arah yang lebih baik. Yang ketiga, dari segi ahli fikir pendidikan Islam, untuk membantu para pemikir pendidikan Islam. Yang keempat, dari segi politik, mengambil kebijakan pendidikan Islam untuk membantu mereka dalam membenahi sistem pengawasan dan mempertimbangkan kebijakan yang akan diterapkan dalam sistem pendidikan nasional atau Islam. Kesimpulannya, 1. Hakikat adalah realitas, yakni kerelan atau artinya kenyataan yang sebenarnya. Hakikat adalah kenyataan yang sebenarnya, keadaan sebenarnya sesuatu, bukan keadaan sementara atau keadaan yang menipu, bukan keadaan yang berubah. Yang kedua, evaluasi adalah suatu proses dan tindakan yang terencana untuk mengumpulkan informasi tentang kemajuan, pertumbuhan, dan perkembangan peserta didik terhadap tujuan pendidikan, sehingga dapat disusun penilaiannya yang dapat dijadikan dasar untuk membuat keputusan. Yang ketiga, prinsip-prinsip evaluasi dalam pendidikan Islam sangat diperlukan sebagai panduan dalam prosedur pengembangan evaluasi, karena jangkauan sumbangan penilaian dalam usaha perbaikan pembelajaran sebagian ditentukan oleh prinsip-prinsip yang mendasari pengembangan dan pemakaiannya. Yang keempat, tujuan evaluasi pendidikan terbagi menjadi 2, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.